Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dipertemukan kembali ya, melalui mata kuliah online ya pengantar akuntansi. Semoga di situasi dan kondisi COVID-19 ini dan diberlakukannya PPKM, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah dan yang sekarang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan. Baik, dalam mata kuliah kita kali ini kita melanjutkan pembahasan siklus akuntansi ya. Kali ini kita akan bahas berkaitan dengan neraca lajur ya atau worksheet. Nah, jadi ketika kemarin kita sudah melakukan aktivitas ya, mencatat jurnal umum ya dari bukti transaksi. Nah, kemudian diposting ke buku besar. Nah, untuk buku besar untuk neraca saldo yang di tahun awal tahun ya Januari 2013 ada beberapa yang perlu diubah ya dari modal saham, laba ditahan dan dividen yang merubah nominalnya. Kenapa? Karena ada kekeliruan ya kemarin. Nah, sehingga untuk mendapatkan angka yang balance jadi perlu ada yang diedit dari soal kemarin. Nah, kemudian kemarin sudah ketika kita melakukan buku besar, terus di situ kita temukan saldo akhirnya di masing-masing akun, maka kita buat neraca saldo. Ya. Nah, setelah ada neraca saldo, nah di sini pastinya di akhir bulan itu ada yang namanya penyesuaian ya. Jadi ada akun-akun tertentu yang itu perlu disesuaikan karena dari apa yang dicatat dan dari fakta ya atau alat atau aset yang kita punya atau bahkan pendapatan atau beban yang itu tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Nah, maka ada yang perlu disesuaikan sehingga nanti antara catatan dan laporan yang kita jadi antara laporan yang kita buat dengan fakta, nah itu sesuai. Nah, maka di sini setelah kita lakukan jurnal penyesuaian, kita posting lagi ke buku besar. Nah, jadi nanti setelah diposting ke buku besar ya. Nah, jadi kayak misalnya di sini akumulasi penyusunan kendaraan ya. Nah, tanggal 31 Januari jurnal penyesuaian referensinya di sini kita tulis AJP ayat jurnal penyesuaian. Nah, setelah itu pastikan ada neraca saldo setelah disesuaikan, ya kan? Ada neraca saldo setelah disesuaikan, kita tulis lagi dengan akun ayam juga baru kita tambahkan. Nah, kemudian kita lanjut ke neraca lajur, ya atau di sini neraca 10 kolom, ya. Nah, kenapa dikatakan 10 kolom? Karena di sini ada 5 kolom, ya, 5 judul, ya, yang masing-masing ada debit kreditnya. Nah, jadi di sini di neraca saldo, kita tinggal copy semuanya, ya, yang ada di neraca saldo, yang belum ada penyesuaian. Nah, kita posting ke sini. Nah, kalau yang ada di sini, ini adalah penyesuaian. Jadi yang ada di jurnal penyesuaian tadi kita pindah ke sini, kita catat di sini, kemudian neraca saldo setelah disesuaikan ya. Jadi kalau ada saldo normal debit ketemu debit kita tambahkan. Nah, kalau misalnya saldo normal debit ketemu dengan kredit, nah itu kita kurangi. Nah, nanti semuanya ditaruh di sini semua ya. Nah, setelah itu ketika di kolom laba rugi dan neraca. Nah, kalau kolom laba rugi, nah itu hanya akun pendapatan dan beban. Sedangkan neraca itu ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, setelah pendapatan ya dikurangi beban, nah pendapatan 74 juta ya.
beban itu 62.300.000. Nah, di sini kan lebih besar pendapatannya ya. Jadi kalau lebih besar pendapatannya, maka di sini kan ada selisih. Nah, selisih itu berarti selisih laba. Nah, di sini judulnya adalah laba bersih. Nah, jadi sehingga debit kredit tetap balance. Nah, kalau neraca juga begitu. Antara aset dengan liabilitas dan ekuitas itu lebih besar aset. Maka di sini laba bersihnya juga sama ya, harus sama selisihnya. Nah, kemudian setelah ini kita buat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di sini ada 3. Laporan laba rugi, kemudian ada laporan laba ditahan, sama laporan neraca. Nah, kalau laporan laba rugi tadi sebagaimana kita memahami neraca lajur gitu ya. Jadi neraca lajur itu sangat membantu kita untuk menyelesaikan siklus akuntansi gitu. Nah, memang nggak wajib ya neraca lajur itu nggak wajib, artinya kalau kita pun nggak buat neraca lajur, kita buat laporan keuangan itu bisa-bisa saja kayak gitu. Nah, di sini laporan laba rugi. Ada pendapatan ya, kemudian dikurangi beban-beban. Nah, itu ketemulah laba bersih. Kemudian untuk laporan laba ditahan, nah laba ditahan ya tanggal 1 Januari di awal itu ada 9.500.000 ya. Jadi ini saldo di awal ya di tanggal 1 Januari. Kemudian laba bersih kita ambil dari sini 11.700, kemudian ada dividennya 3.500.000 ya. Jadi di sini dikurangi. Nah, hasilnya 8.200.000 sehingga laba ditahan ya akhir bulan Januari itu 17.700.000. Kemudian kita masukkan ke neraca. Nah, tadi ya, yang neraca yang ada di dalam aset, ini ambil angka yang sudah disesuaikan. Kemudian ada liabilitas, ya, dan ada ekuitas, ada modal saham dan laba ditahannya. Nah, itu juga ditaruh di bagian sini. Nah, sehingga kalau kita total, ya jumlahnya sama, 295.400.000. Nah, nanti teman-teman bisa mempelajari dari transaksi ya, mencatat transaksi di jurnal umum sampai pada laporan keuangan. Nanti filenya bisa di-download, bisa dipelajari. Jika ada yang masih bingung, boleh nanti kita diskusi. Kemudian untuk supaya kita lebih paham, maka teman-teman silahkan melanjutkan di latihan 1 kemarin yang kita bahas ya, silahkan dibuat neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian neraca lajur dan juga laporan keuangannya ya dari PT Mutiara Timur. Nah, insya Allah ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.